Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Windra Channel. Seperti biasa kita awali dengan bismillah, dengan berdoa. Semoga Allah memudahkan dan meluluskan kita dalam ujian. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi nomor 13, 14, dan 15. Di sini dimana titik poinnya adalah konsep, bentuk, pemerintahan Islam, hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam. Nah, untuk kisi-kisi nomor 13 itu adalah tentang konsep pemerintahan Islam. Kemudian untuk yang nomor 14 itu tentang bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam Islam. Kemudian untuk yang nomor 15 itu adalah tentang hak dan kewajiban warga negara di dalam pemerintahan Islam. Oke, langsung saja kita bahas nomor 13, yaitu konsep pemerintahan di dalam Islam. Ciri-ciri pemerintahan dan pentadriban di dalam Islam itu yang pertama, pemerintah mentauhidkan Allah. Jadi otomatis pemerintahnya ini adalah pemerintah yang juga beragama Islam ya teman-teman. Kemudian menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber rujukan, mewujudkan perlembagaan yang meletakkan ketaatan kepada Allah dan Rasul, konsep khalifah yang memegang amanah, wujud sistem syuro, kemudian mengutamakan keadilan, persamaan dan kebebasan, memelihara akhlak, berusaha mencapai keridhaan Allah dan kejayaan dunia dan akhirat. Nah, jadi prioritasnya, konsepnya, dasarnya, prinsipnya, semuanya itu adalah yang berkaitan dengan Islam atau sesuai dengan jalur Islam ya, teman-teman. Nah, untuk nomor 13 ini ada beberapa contoh soal. Itu yang nomor 15. Ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, begitu sebaliknya, agama membutuhkan politik adalah Imam Al-Ghazali. Di sini Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan kekuasaan atau khilafah laksana saudara kembar. Dikatakan juga agama adalah pondasi dan kekuasaan atau khilafah adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak berpondasi akan hancur dan segala yang tidak memiliki penjaga akan musnah. Jadi dapat kita maknai bahwa politik atau juga bisa kita sebut kekuasaan itu saling bersinergi ya antara agama dan politik, keduanya saling membutuhkan di sini seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 55, menurut Abu A'la Al-Maududi terdapat 3 tujuan utama pemerintahan di dalam Islam. Ini kecuali berarti yang bukan ya teman-teman. Jawaban yang bukan menjadi tujuan pemerintahan Islam itu adalah menjalankan jihad fisabilillah. Ini yang sekarang ini sedang menjadi jargon, sedang dielu-elukan ya teman-teman, untuk kembali ke pemerintahan khilafah dan mengusung jihad fisabilillah, melakukan tindakan-tindakan yang semestinya tidak dilakukan, jihad-jihad yang dalam konteks untuk saat ini kurang tepat ya teman-teman, misalkan bom bunuh diri atau jihad-jihad kemudian masuk ke golongan-golongan jalur keras itu. Nah, hati-hati ya teman-teman, karena sekarang ini banyak sekali yang mengatasnamakan jihad akan tetapi jihadnya dalam tanda kutip gitu. Bahkan di sini sesungguhnya jihad fisabilillah itu adalah bukan merupakan tujuan utama dari pemerintahan Islam itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi tujuan pemerintahan Islam di sini itu adalah menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Nah, ini ya tujuan. Jadi jika sebuah perkumpulan di mana di situ mereka menegakkan kezaliman, mereka melakukan hal-hal yang sewenang-wenang untuk kelompok lain, maka perlu hati-hati dengan kelompok-kelompok yang seperti ini, gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya sudah keluar dari jalur pemerintahan, tujuan dari pemerintahan Islam itu sendiri. Kemudian menegakkan sistem yang Islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah.
dan menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 56, pernyataan berikut ini manakah yang tidak benar? Pernyataan yang tidak benar ya teman-teman. Di sini yang tidak benar itu adalah A, pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. Ini terkait dengan sistem pemerintahan Islam atau khilafah itu ya teman-teman. Nah, jadi yang benar itu adalah khilafah dan khalifah merupakan rukun terpenting adanya sebuah pemerintahan dalam Islam. Khilafah adalah sistem pemerintahannya, sedangkan khalifah adalah pemimpinnya. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang sah menurut ajaran Islam. Oke, kita lanjut ya ke kisi-kisi nomor 14, bentuk pemerintahan Islam. Nah, dari sini bentuk pemerintahan Islam itu adalah berupa khilafah, asal perkataan khalafah, pengganti kepada orang terdahulu atau menggantikan orang lain. Khalifah itu ketua negara atau masyarakat atau manusia. Kalau untuk di masa Nabi Adam, itu adalah khalifah pertama manusia. Sayyidina Abu Bakar itu merupakan pemegang jawatan khalifah pertama dalam pemerintahan Islam. Hakikatnya, umat Islam merupakan khalifah yang bertanggung jawab melaksanakan amanah bagi mentadbir, mengurus, memakmurkan bumi, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di sini ada imamah, itu diartikan sebagai pemimpin atau ketua pemerintah ulil amri seperti sultan, raja, perdana menteri, semacam presiden, seperti itu ya teman-teman. Kemudian imarah berkait rapat dengan khalifah dan imamah, berarti pemerintah atau pemimpin umum yang berkaitan dengan hidup di dunia untuk kesejahteraan akhirat seperti raja, perdana menteri, khalifah. Ini hampir mirip ya teman-teman antara imarah dan imamah. Khilafah, imamah, dan imarah, konsep yang berkaitan dengan pentadbiran, pemerintahan, dan jawatan dalam Islam. Bertanggung jawab untuk memelihara kebajikan masyarakat, memastikan mereka mentaati syariat, mencontoh kehidupan Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di sini deskripsi khilafah. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam. Khalifah sebagai kepala negaranya. Nah, jadi khilafah itu bukan monarki, metode pengangkatan khalifah baiat dan bukan pewarisan seperti kerajaan. Jadi di baiat ya teman-teman, tidak ada sistem warisan. Kemudian bukan federasi. Khilafah adalah negara kesatuan, tidak ada otonomi wilayah negara bagian. Kemudian bukan republik. Khilafah kedaulatan atau membuat hukum ada di tangan syara, bukan di tangan rakyat atau demokrasi. Kemudian bukan imperium. Khilafah mengurusi seluruh wilayah secara kesatuan, tidak membedakan dan mengistimewakan ibu kota saja seperti imperium. Jadi berbeda ya teman-teman. Khilafah itu berbeda dari keempat hal ini. Dan dia merupakan sebuah satu kesatuan begitu sebenarnya. Kemudian diketuai oleh kepala negara, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk kemudian pilar pemerintahan Islam itu ada kedaulatan adalah milik syara, bukan milik rakyat. Kekuasaan berada di tangan umat. Pengangkatan seorang khalifah adalah fardu atas seluruh kaum muslim. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum syara dan menyusun undang-undang dasar dan undang-undang. Oke, contoh soalnya untuk nomor 14. Umat Islam sebagian meyakini pemerintahan suatu negara harus dipimpin seorang khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari dalam surat. Nah, di sini jawabannya ya deh teman-teman. Quran surat An-Nur ayat 55. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Ia ridhoi. An-Nur ayat 55. Itu tentang sebuah negara yang dipimpin oleh sebuah khalifah ya teman-teman. Jadi memang setiap negara itu pasti akan ada yang namanya pemimpin, karena negara tanpa pemimpin, negara itu akan
tidak berjalan sebagaimana mestinya, akan kacau, dan mungkin semua orang akan berebut untuk menjadi pemimpin, itu mungkin saja. Jadi makanya diperlukan adanya satu pemimpin yang bisa mengayomi dan melindungi seluruh warga negara. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 15, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam. Hak warga negara dalam pemerintahan Islam yaitu yang pertama, hak keselamatan jiwa dan harta. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk melindungi keamanan hidup rakyatnya dan harta benda yang mereka miliki sehingga mereka bisa hidup dengan tenang. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Dalam hal ini, pemerintah wajib menegakkan keadilan dan pemerataan untuk rakyatnya. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari perilaku zalim dan kewenang-wenangan. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. Hak untuk bebas beragama. Pemerintah wajib untuk menjamin kebebasan beragama rakyatnya. Hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk membantu rakyat yang lemah. Jadi meskipun ini adalah pemerintahan Islam, tapi warganya itu masih berhak atau memiliki kebebasan untuk beragama ya teman-teman. Sebagaimanapun yang terjadi di masa Rasulullah ketika masa pemerintahan di Madinah. Jadi di Madinah itu tidak hanya Islam, namun juga ada agama-agama lain selain Islam yang bisa hidup berdampingan dengan damai, tenang, dan nyaman ketika itu. Kemudian hak yang keenam, hak mendapat bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk membantu rakyat yang lemah. Nah, ini kewajiban-kewajiban, ini hak-haknya ya, kemudian disambung atau disandingkan dengan kewajiban pemerintahnya atau kepala negaranya. Karena setiap hak dari warga negara itu perlu untuk diupayakan dan menjadi sebuah kewajiban bagi kepala negara atau pemimpin yang ada di negara tersebut. Kemudian kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam yaitu taat kepada khalifah, kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan, membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan, bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan membelanya, menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk nomor 15, kita lihat contoh soalnya. Berikut ini adalah hak rakyat pada pemerintahan Islam. A, B, C benar. Jadi semua jawabannya benar ya teman-teman. Hak untuk bebas beragama, ya. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat, iya. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan, oke. Kemudian yang nomor 59, di bawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah, kecuali kewajiban taat kepada khalifah, iya. Kemudian kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan, iya. Bersedia berkorban jiwa harta dalam mempertahankan dan membelanya, iya. Sedangkan yang bukan adalah membela khalifah meski dalam posisi salah. Ini jelas tidak boleh ya teman-teman. Jika memang salah ya, kita tidak boleh memberikan pembelaan. Kemudian untuk yang nomor 60, di bawah ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah, kecuali hak berkumpul dan menyatakan pendapat, ya. Hak untuk bebas beragama, iya. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan, iya. Sedangkan yang bukan itu adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk pekerjaan ini silahkan untuk mencari sendiri ya teman-teman, karena itu bukan salah satu hak yang wajib untuk dipenuhi oleh pemerintah. Kalau kita berharap untuk bisa bekerja atau memiliki pekerjaan, maka kita harus berusaha dengan diri kita sendiri. Itu menjadi sebuah kewajiban ya untuk mendapatkan pekerjaan, bukan hak lagi gitu. Kalau kita mau memenuhi kebutuhan hidup kita, otomatis kita juga harus berkewajiban untuk bekerja. Oke teman-teman, oke sudah sampai di sini dulu untuk belajar kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.